Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini IKN TV akan berjumpa dengan yang namanya bintang. Bintang itu ada, bukan bintang di langit ya, tapi bintang bangsa. Untuk menjadi seorang bintang, itu tidak cukup diri kita sendiri, tapi harus mengajak seluruh bangsa Indonesia ini. Nah, solusinya di mana? Solusinya itu tentunya di bintang bangsa, kan? Bintang bangsa dulunya kita kenal di Jakarta, tapi saat ini ada di Kalimantan Barat. Nah, mau tentunya teman-teman IKN pengen tahu kan lebih dalam apa itu bintang bangsa, seperti apa bintang bangsa, berdirinya juga gimana. Kali ini saya Solihin Yakuza akan berjumpa dengan pematerinya langsung yang bisa menyampaikan langsung tentang bintang bangsa dengan kakak yang cantik sekali ya, imut juga, dan ya suka dirindukan lah ya sama anak-anak. Mau tahu siapa dia? Kita kenalan langsung yuk dengan kakaknya. Silakan kakak. Iya, selamat apa nih? Selamat sore atau selamat siang nih? Oh, Bu, kayaknya udah sore nih. Udah sore ya? Udah sore. Selamat sore. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Fiza nih, Pak Solihin Yakuza ya tadi ya? Iya, Yakuza. Kakak siapa tadi? Fiza. Oh, Fiza ya. Fiza, Kak Iya, Fiza. nah biasa sih kalau di Bintang Bangsa itu kita rata-rata enggak panggil ibu. Walaupun udah ibu-ibu ya sayanya ya. Tapi rata-rata kita dipanggilnya kakak. Jadi biasa saya dikenal dengan Kak Fiza gitu, Pak. Fiza. Berarti kalau saya abang gitu ya? Kakak juga kita. Oh, kakak juga. Jadi kalau cowok, cewek semuanya sama sih kakak. Kakak ya. Biar lebih akrab. Biar lebih Ya, akrab. benar-benar sekali. Gitu. Ini gimana nih Kak Fiza? Kata teman-teman IKN TV ini kan tak kenal tak sayang. Betul. Gitu, ya kan? Makanya mereka ingin mengenal bintang bangsa itu agar lebih sayang, agar lebih dekat. Boleh diceritakan tidak kronologi bintang bangsa ini seperti apa? Gitu? Oke, jadi bintang bangsa itu sebenarnya ya kita punya kantor pusatnya di Jakarta. Iya. Gitu. Nah, kantor pusat kita itu sudah berdiri dari 2006. 2006. Gitu. Nah, jadi kalau sampai sekarang berarti udah berapa tahun tuh ya? 2006 ke 2023. Kurang lebih berapa ya? 6 tahun ya Pak ya? 9 tahun ya? Oh, saya matematika kurang soalnya. Oke, kurang lebih dari 2006 sampai dengan sekarang. Iya. Nah, kalau untuk di Bintang Bangsa sendiri itu memang fokusnya lebih ke persiapan, bimbingan persiapan untuk siswa-siswi kita untuk melanjutkan ke sekolah kedinasan. Gitu. Nah, sekolah kedinasan itu kan banyak banget tuh Pak. Ada yang non ikatan dinas, ada yang ikatan dinas, ada yang sipil, ada yang militer, gitu kan. Nah, jadi kita mempersiapkan anak-anak itu memang untuk menuju ke situ. Gitu. Nah, kalau untuk di Pontianak sendiri, Kalimantan Barat itu kita mulainya itu dari 2022. Jadi kurang lebih kalau di Pontianak itu baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya? Betul. Pontianak. Berarti ilmunya ilmu pemerintahan atau gitu gimana? Jadi kalau yang diajarkan itu lebih ke materi untuk tes gitu. Jadi misalnya siswa ini pengennya ke Akpol nih gitu kan, Akademi Kepolisian. Berarti yang akan kita persiapkan adalah materi-materi tes yang akan diteskan nanti ketika mereka masuk ke Akpol gitu. Terus kalau misalnya nih IPDN ya, IPDN itu kan salah satu sekolah kedinasan yang ikatan dinas, yang keluarannya nanti otomatis jadi PNS, gitu. Nah kalau itu kita juga persiapin nih, kurang lebih nanti tesnya kan SKD. SKD itu seleksi kompetensi dasar, yang materinya itu kurang lebih ada 3, ada TIU, TWK, dan TKP. Nah yang kita persiapin itu tuh nanti kita simulasikan gitu ke anak-anak gitu. Kalau tadi kan bicaranya kan ada Akpol, ada Akmil, ada IPDN ya. IPDN yang ketika lulus jadi ASN gitu ya. Nah, ASN atau PNS. Kalau di Akpol sendiri itu kan ada namanya kan banyak ini ya, banyak jenjangnya, banyak yang harus dilalui, terutama dari olahraganya, dari kesehatannya. Nah itu apakah juga persiapin dari awal? Jadi kalau untuk di Akpol atau Akmil itu kita persiapannya justru memang dari anak-anak yang yang terbaiknya memang sedini mungkin. Kurang lebih itu dari kelas 1 SMA. Jadi kelas 1 SMA itu mereka sudah medical check up. Karena apa? Karena medical check up ini penting banget buat tahu nih kekurangannya di mana. Gitu. Misalnya nih anaknya tinggi tapi gendut, atau anaknya
apa sih, gendut misalnya gitu kan ya, tapi ininya bagus nih. Ada membahas sedikit tentang Akademi Polisi ya, atau Betul. Akpol. Tadi kan kakak sebutkan ada tes SKD-nya. Ya, Nah, kalau di Akpol ini kan ada beberapa jenjang yang harus dilewati. Salah satunya olahraga, betul. kesehatan. Nah, itu di Bintang Bangsa dipelajari juga. Iya, jadi memang kita siapin semuanya dari Mhm. awal. Jadi siswa itu biasanya kita persiapkan yang paling bagusnya memang sejak kelas 1 SMA. Iya. Karena apa? Jadi kelas 1 SMA itu kita sudah mulai medical check up. Mhm. Nah, medical check up ini kebutuhannya banyak. Misalnya nih Pak, dia tadi ya gendut misalnya gitu kan, tapi apa sih namanya, dia harus ngurusin badan nih sampai dengan hari tes nanti. Ya, diet ya. Diet, Iya. oke. Kedua, dia misalnya nih giginya agak gibran. Nah, kalau di Bintang Bangsa namanya gibran, gigi Gibran tuh berantakan. Oh gitu. Kirain Jadi- wapres kan. Aduh, maaf nih jadi nyebut wapres. Oke, jadi kalau misalnya gibran itu kita harus giginya berantakan itu kita harus rapiin dulu kan otomatis, Iya, betul. karena kita nggak bisa nih simsalabim sulap giginya langsung bagus. Iya. Otomatis kayak pemasangan behel mungkin gitu kan, perawatan gigi berlubang dan segala macamnya. Sama juga kayak kalau dia tadi ya gendut itu harus ada program dietnya. Iya. Terus kalau misalnya dia punya kecenderungan penyakit apa nih, jadi udah ketahuan duluan. Mm-mm. Kadang ada kenapa sih kok siswa tiba-tiba pas tes itu TMS? Kecepatan ya ngomongnya ya, enggak? Enggak. Jadi Enggak. TMS itu tidak memenuhi syarat. Nah, Iya. jadi ada yang tidak memenuhi syarat padahal secara kasat mata fisiknya itu tuh udah oke. Iya, Ini benar. bagus banget nih. Badannya nih kalau masuk aku pasti keren nih gitu, pasti masuk. Ternyata dia punya mungkin penyakit bawaan yang kita nggak tahu nih dari awal gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi medical check up itu udah kita mulai dari pertama kali siswa ingin mendaftar, punya cita-cita pengen ke Akpol nih Kak, gitu kan. Mm-mm. Ya udah, langkah pertama berarti kita harus medical check up untuk mengetahui kesiapan fisik dia gitu kan. Setelah medical check up oke, PR-nya udah ketahuan, oh PR-nya kakinya letter X, letter O. Itu udah bisa dibenerin misalnya gitu kan. Terus misalnya matanya minus, itu Iya. bisa dibenerin juga tuh Pak. Oh, bisa juga. Bisa, yang ada bisa. terapinya gitu. Kalau mata duitan bisa dibenerin nggak? Nah, itu yang susah. Oh, susah ya. Gitu. Nah, jadi kalau mata duitan agak susah ya. Agak susah ya. Saya juga bingung tuh ngobatinnya gimana tuh. Benar, Nah, benar. jadi kalau mata minus masih bisa ada Bisa. terapinya. Terus kalau misalnya pendek ada terapi tinggi gitu. Hmm. Masih bisa ya, masih ada kemungkinan untuk diperbaiki kalau memang mendaftarnya dari awal dan kita ketahui dari awal. Berarti kayak pemerintah itu namanya stunting ya. Ya, mungkin. Oh, berarti itu bisa diperbaiki sejak kelas 1 Satu SMA. SMA. Layaknya apa sih namanya ya? Idealnya ya, Idealnya. memang dari kelas 1 SMA nih Pak. Jadi kita dari kelas 1 SMA itu sudah mulai mempersiapkan. Iya. Ini belum ke akademik nih. Nah, setelah itu kita mulai latih nanti nih, oh ternyata kesehatan fisiknya sudah oke. Mm-mm. Kita mulai juga nanti latihan fisik yang kulit-kulitnya dulu, kayak misalnya lari gitu kan. Berenang, karena kan sama Kak ABC tuh, Iya, semuanya benar. ada tuh. Mm-mm. Ada lari, ada berenang, ada push up dan segala macamnya nanti tesnya. Oh, itu juga dilatih juga di itu Bintang kita latih Bangsa. juga, iya. Oh iya. Terus kita juga ada yang namanya pendidikan akademik sampai dengan psikotes. Karena yang paling penting justru di psikotesnya. Iya, gitu. psikotes, akademik, renang, sit up, olahraganya Betul. semuanya ada. Itu juga kalau Akmil juga sama ya. Sama. Jadi kalau bisa dibilang sekolah kedinasan itu strata tertingginya itu memang di Akpol Akmil. Hmm. Karena memang ada beberapa sekolah kedinasan justru kan nggak pakai penilaian fisik nih Pak. Iya, benar. Ada juga yang apa sih namanya Tapi cuman akademik aja. stop dulu nih Kak. Kayaknya boleh. kurang asik nih. Gitu ya? Karena kakak manggil saya bapak. Kadang kan di Bintang Bangsa kata Oh, oke. harus kakak Sorry. juga dong. Oke, berarti Kak Soleh ya? Iya Oke, boleh. siap Kak Soleh. Jadi Iya. gitu Kak, sampai mana tadi tuh jadinya bingung. Sampai mana tadi ya tentang Akpol, Akpol Iya, dan Akpol. Nah, Akmil. jadi Akpol, Akmil itu adalah strata tertinggi kita. Iya. Gitu. Kalau untuk di sekolah kedinasan biasanya kalau udah punya cita-cita ke sana, otomatis PR-nya banyak banget. Iya, benar Banyak sekali. Jadi nggak hanya akademik, jasmani, fisik juga itu PR-nya full. Tapi kalau misalnya nih adik-adik dari SMA manapun yang ada di Kalimantan Barat gitu kan, Kak aku pengen nih masuk sekolah kedinasan, ada nggak ya yang nggak pakai tes fisik? Ada. Oh, Jadi, ada. Ada, contohnya STAN. Nah kalau STAN itu cukup lulus UTBK, udah aman, nggak pakai tes fisik. Mau kacamataan, mau kakinya letter X, mau pendek, mau gendut nggak masalah. Oh gitu, baru tahu Gitu. saya nih jadi. Iya.
Jadi kalau misalnya, tapi yang pasti harus pinter. Jadi kalau enggak cerdas aja ya. cerdas Nggak usah boleh, pintar, cerdas aja gitu. cerdas ya Kak. Siap, Karena boleh. orang pinter nih banyak pinter ngakal juga, pinter bohong juga. Iya Kan. juga ya. Oh, lebih bagus cerdas aja ya gitu ya. Siap, boleh. Cerdas. Jadi harus cerdas. Jadi gitu. Kalau misalnya memang tidak sudah apa namanya ya, kadang kan memang anak-anak kita kan nggak bisa ini ya. Ada beberapa mungkin yang karena kecelakaan jatuh, mungkin gitu kan, ya Iya, kan. Jadi benar. mungkin ada patah tulang. Nah, kalau di akmil itu tidak boleh Iya, gitu. Jadi wajib memang tulangnya semua dalam kondisi normal, tidak pernah patah, bahkan retak ataupun patah itu nggak boleh gitu. Jadi kalau memang aduh ini pengen banget masuk sekolah kedinasan tapi tangan pernah patah nih karena jatuh dari motor misalnya gitu kan, boleh, ada nih STMKG juga ada, terus STIS juga ada, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. iya. Jadi Statistik. itu nggak pakai fisik tuh Pak, Kak, sorry. Kak ya. Jadi itu nggak pakai tes fisik, jadi Iya. benar-benar hanya apa sih namanya, ngandelin yang namanya akademiknya doang. Iya. Tadi kan ini ya Kak ya, apa ya? Kalau melihat penjelasan Kakak itu kan ibaratnya mengarahkan cita-cita anak, Betul. gitu kan. Sedangkan cita-cita anak ini sekarang ini banyak ya, mohon maaf ya, banyak yang diarahkan oleh orang tuanya. Iya. Nah, ini gimana nih cara Bintang Bangsa ini untuk mengulik cita-cita anak itu? Nah, Gimana? kalau di kita itu biasanya kita langsung ketika memang dia punya cita-cita nih, ada kok kita kasusnya. Jadi orang tuanya kepengen anaknya masuk IPDN, Iya. tapi anaknya kekeh pengen masuk Akpol, gitu. Nah, si bapaknya kepengen masuknya Akmil. Oh, bertentangan Berarti semua. tiga nih. tuh ya. Tiga. Tiga, karena ini anaknya anak tunggal. Iya. Gitu kan. Jadi kita punya kasus kayak gitu. Nah, akhirnya kita kalau di Bintang Bangsa itu kita punya namanya TMB atau tes minat bakat. Nah, dari situ yang akan menjawab. Jadi data yang menjawab, oh ternyata minat anak tuh lebih ke sini loh, gitu kan. Jadi akhirnya kalau data yang ngomong kan udah lebih ini ya, lebih gampang sih. Berarti dominannya itu kemana gitu? Betul. Nanti baru dirembukan atau gimana itu? Iya, jadi nanti pilihan kita serahkan kembali nih. Ini anaknya hasilnya lebih ke militer loh, gitu kan. Nah, militernya mau Akpol atau Akmil? Gitu, cenderungnya mau ke sini gitu kan. Kadang ada ya beberapa orang tua yang aduh jangan ke sekolah Akpol Akmil atau IPDN, takut nanti digebukin gitu kan ya. Itu kayaknya kalau kayak gitu sekarang udah banyak perbaikan ya di sekolah kedinasan. Jadi hal-hal yang seperti itu memang sudah diminimalisir, kurang lebih yang seperti itu. Jadi kalau yang namanya apa ya namanya kalau di kampus ya, pelonco ya Pak, apa namanya ya? Ospek ya? Ospek, ya. Nah, kalau di ospek itu kayaknya di seluruh fakultas juga tetap akan ada ospek gitu. Baik ospek awal masuk dan juga lanjutan. Iya, benar. Nah, cuman bedanya karena pernah ke blow up, jadi itu banyak orang tua yang takut. Tapi kayaknya sekarang, sampai hari ini, kayaknya saya belum pernah sih dapat kabar ada yang hal yang seperti itu lagi gitu. Iya. Karena kan mereka kan nggak mau juga ya. Udah berkurang lah ya. Iya, udah berkurang. Terus kalau ini ya, apa namanya tadi itu kayak kalau tes gitu kan tadi arahnya dari orang tua, dari anak, itu kan sampai ada kasus 3 ini ya berbeda kan. Beda. Sementara saya ini menemukan mungkin dari waktu anak ini sekarang sekolah itu dari jam 7 sampai jam 3. Nah, ini gimana nih caranya Bintang Bangsa ini apa ya menyetarakan waktunya atau menyesuaikan waktunya nih untuk anak-anak ini, kapan belajarnya, kapan olahraganya, kapan tes kesehatannya. Nah, itu gimana tuh? Kalau di kita sih lebih kayak gini ya Pak. Memang sih kita juga melihat jadwal siswa yang sekarang, gitu kan. Memang padat banget karena sekolahnya full day. Dari Senin sampai Jumat, gitu kan. Nah, tapi kita juga ngeliat nih komitmen anak nih. Kalau memang benar-benar mau ke sana, pasti dia punya waktu luang. Minimal kalau di kita itu kan satu sesi belajar itu 2 jam. Gitu. Nah, otomatis minimal 2 jam dia udah bisa tuh untuk tambah-tambah ilmu lah untuk pengetahuan tesnya gitu. Nah, tapi kalau yang lebih kerennya lagi, itu sebenarnya kita punya namanya Educamp. Jadi program Educamp ini Kak, sorry. Bapak terus ya. Jadi program Educamp ini dia khusus kita kirim ke Jakarta. Gitu. Nah, kita kirim ke Jakarta tapi anaknya harus sudah lulus sekolah
gitu. Oh, berarti sudah alumni ya? Sudah alumni, sudah selesai sekolah Sudah selesai SMA-nya. sekolahnya. Nah, itu akan kita berikan pembelajaran berasrama yang intensif. Jadi pembelajaran dia kurang lebih nanti akan sama persis dengan yang akan mereka jalani ketika mereka memang di sekolah kedinasan. Bangun mulai dari jam 3 subuh sampai dengan jam 10 malam. Itu dengan full kegiatan, ada pembelajaran secara tatap muka, ada pembelajaran jasmani gitu kan. Terus ada pembelajaran mental juga, mental dan akhlak, kurang lebih gitu. Nah, kalau di Jakarta itu memang seluruh pengajarnya kita juga sudah bekerja sama TNI dan Polri. Itu kita biasanya kalau untuk jasmani langsung di Kopassus, di markas Kopassus seperti itu. Jadi untuk pengajarnya juga kita alumni-alumni dari purnawirawan TNI, purnawirawan dari Polri. Terus kita juga bekerja sama beberapa kampus ya, terutama Universitas Indonesia. Nah, mereka juga mengajarkan gimana sih pembelajaran yang efektif untuk yang bagian akademiknya, karena kan ada bahasa Inggris juga, ada fisika, matematika gitu. Artinya mereka diciptakan setelah lulus itu agar itu ya, ke depan ketika mereka jadi ala bisa karena biasa. Betul. Gitu ya. Jadi gitu ya, benar-benar sudah disimulasikan kurang lebih gitu. Ini loh kehidupannya, ini loh gemblengannya, gini loh nanti kalau kamu masuk sekolah kedinasan itu bukannya akhir tapi awal nih. Gitu kan, awal memulai cita-cita kamu nih gitu. Karena kan kalau Akpol dan Akmil itu pendidikan kurang lebih 4 tahun. Iya, nah, gitu. Tapi kita ini udah cerita panjang gitu ya. Cuma saya belum dapat historinya. Apa tuh? Historinya berdirinya Bintang Bangsa di Kalimantan Barat gimana itu kan? Jadi kalau di Kalimantan Barat sih lebih kayak kita cabang ya, cabang dari pusat. Ya karena ada beberapa keinginan pribadi sebenarnya. Keinginan pribadi awalnya itu adalah saya backgroundnya sebelumnya guru nih Pak, guru. Nah suami saya juga dosen. Nah, jadi kita itu sebenarnya awalnya tuh pengen nih ada anak dari Kalimantan Barat yang benar-benar putra daerah, putra daerah yang juga lulus secara murni nih, ibaratnya maksudnya murni benar-benar dengan mengikuti tes seluruhnya. Dengan cara benar-benar persiapan gitu kan, benar-benar kan karena ada nih memang beberapa anak daerah yang sudah lolos gitu, contohnya di PDN, tapi setelah 2 atau 3 kali tes gitu. Karena apa? Karena memang persiapannya mungkin minim dan tidak ada bimbingan belajar yang intensif, mungkin seperti itu. Nah jadi kita tuh kemarin ini ngobrol kan, ternyata teman di Jakarta itu punya salah satu link ke CEO-nya Bintang Bangsa gitu. Nah jadi kita akhirnya ngobrol nih kan, gimana nih kalau di Kalimantan Barat? Wah, Kalimantan Barat bagus banget karena pengalaman sebelumnya itu IPDN di tahun 2000 berapa ya? 2022 ya. Itu ada 80 kursi. Tahun lalu ya berarti? Iya, tahun lalu ya. Ada 80 kursi tapi yang terisi hanya 50 kursi. Itu gitu. Putra daerah semua? Itu putra daerah, tapi yang 30 kursinya kan sayang kan Pak? Iya, kosong. Nah, kosong gitu. Nah, jadi maksudnya kita nih pengen nih kalau bisa itu anak-anak kita itu punya tempat pembelajarannya juga di Pontianak. Jadi kalau misalnya nanti setelah lulus mau ke Jakarta juga boleh gitu kan, belajar intensifnya boleh, tapi setidaknya di sini juga sudah punya basic lah kurang lebih gitu. Iya, sudah ada persiapan lah. Sudah ada persiapan. Karena putra daerah udah terbuka. Iya. Malah putra daerahnya kosong kan, sayang banget karena IPDN itu termasuk salah satu peminatnya yang paling tinggi. Karena kebetulan memang kita juga punya kan kampusnya di Kalimantan Barat, di Purun. Nah, jadi memang ada beberapa mungkin orang tua yang punya harapan lah ya ke situ ya Pak. Cuman mungkin selama ini tidak ada pembelajaran yang intensif untuk menuju ke situ gitu. Nah, jadi ketika kita ketemu sama Bintang Bangsa dan kita fix sama beberapa metode pembelajarannya dan memang juga tujuannya kita sama gitu kan. Ya udah kita coba gitu. Akhirnya berdirilah Bintang Bangsa di Pontianak ini. Tanggal berapa ya? Pokoknya saya lupa sih tanggalnya ya Pak ya. Wah, lupa hari ulang tahunnya berarti. Tapi bulan April di 2022. Bulan April ya, 2022. Berarti bentar lagi. Bentar lagi 2 tahun. 2 tahun ya, bentar lagi. Menjelang setelah Ramadan, Idul Fitri. Betul. Oh iya. Berarti kembali lagi nih Kak ke Bintang Bangsa. Kenapa harus mengambil nama Bintang Bangsa? Karena gini ya, anak-anak itu kan terkadang memiliki pemikiran, oh biarlah aku ini jadi bintang bagi diriku. Orang lain nanti dulu. Iya. Nah, sedangkan ini kan konsepnya bintang
bangsa. Berbicara bangsa ini kan luas. Betul. Nah, kenapa harus nama Bintang Bangsa? Karena memang yang dicetak ini abdi negara. Gitu. Berarti tujuannya ke abdi negara karena ASN tadi ya? Iya. Karena PNS ya? Iya. Kalau swasta mungkin bukan Bintang Bangsa. Bukan, mungkin Bintang Kejora kan. Bintang Kejora ya? Oh, bercanda. Iya. Juga ya Bintang Kejora. Terus ada ini nggak Kak? Apa ada kerjasama nggak dengan sekolah-sekolah yang ada gitu, khususnya di Kalimantan Barat? Kalau untuk saat ini kita yang intensif itu memang kerjasamanya sama Taruna Bumi Katulistiwa gitu. Atau Taruna Bumi Katulistiwa memang sekolah kayak semi-semi militer gitu? Iya, kurang lebih di Pontianak itu cuma satu-satunya. Nah, jadi kita juga waktu itu udah apa sih namanya ngobrol banyak dan memang satu visi sih sebenarnya, mereka juga sudah menjalankan yang namanya sekolah berasrama juga gitu kan Pak. Iya, jadi betul. memang mereka juga mungkin tujuannya beberapa dari mereka itu tujuannya memang untuk ke sekolah kedinasan juga. Tapi kalau sekolah asrama pesantren itu di asrama juga loh Kak? Iya, tapi mungkin pembelajarannya lebih ke ini ya Pak ya, ke religinya gitu kan. Nah, sedangkan kalau di Taruna Bumi Katulistiwa ini dia lebih ke semi militer juga sih sebenarnya gitu. Tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk anak-anak pesantren Pak, karena yang untuk tahun lalu juga kita ada nih salah satu siswa calon IPDN dari pesantren, gitu, pesantren tapi di Jawa, saya nggak usah sebutin namanya. Nah, tapi akhirnya ternyata memang dari situ kita agak ada salah satu yang membuat kita kebingungan, karena dari sistem penilaian pesantren dan penilaian SMA itu berbeda. Kurikulumnya gitu, berbeda ya? Ada perbedaan kurikulum, perbedaan penjumlahan nilai gitu. Jadi agak-agak susah tuh kita di situ tuh gitu. Jadi memang kalau misalnya memang nanti akhirnya kita bisa merambah ke pesantren, memang mungkin kita akan bekerja sama pesantren yang memang punya penilaiannya kurang lebih sama SMA. Iya. Gitu. Tapi boleh sih Kak. Iya. Karena kalau TNI-nya, Polri-nya, para PNS-nya itu dari pesantren kan enak gitu kan. Iya, adem ya Pak. Adem gitu kan. Nanti kalau panas-panas sedikit kan bisa diruqyah kan. Wah, iya boleh. Jadi keluar semua jinnya kan. Iya. Nah, jadi tapi kita juga ada kok Pak kalau untuk TNI dan kepolisian itu juga dia membuka jalur namanya Bakomsus. Iya. Khusus untuk yang punya skill yang seperti tadi mungkin. Iya, skill. Skillnya dari segi dakwah mungkin atau skillnya dari segi apa sih pembaca Al-Quran. Iya. Gitu. Berarti kalau semacam atlet-atlet olahraga itu juga bisa dibina. Atlet olahraga juga bisa. Jadi di Bakomsus itu biasanya nanti akan dipublish tuh keperluannya apa gitu. Ya, jalur atlet gitu ya. Ada jalur atlet mungkin. Ada pokoknya jalurnya skill di luar akademik. Gitu. Ini tadi kan kalau bicara Akpol, IPDN, saya belum nemu dokter. Ini banyak. Karena anak-anak saya itu biasanya cita-cita jadi apa? Dokter katanya. Hampir semuanya teman SD-nya dokter. Nah, kalian kedokteran ada nggak tuh? Oke, kalau Bintang Bangsa itu juga punya bimbingan memang khusus untuk persiapan kedokteran di PTN-PTN favorit gitu. Karena kalau untuk kedokteran ini kan materi ujiannya juga lumayan berat. Iya, gitu. benar. Materi ujiannya berat, biasanya juga nilai yang dibutuhkan juga lumayan tinggi persaingannya gitu kan Kak. Jadi kita juga ada tuh persiapan untuk kedokteran. Khususnya memang kita lebih khususkan untuk di PTN favorit kayak misalnya kedokteran UGM, kedokteran UI, kurang lebih gitu. Berarti udah ke ini ya, merambahnya ke kalau ke UI itu kan keluar gitu ya. Kalau di sini Bintang Bangsanya ada di Kalimantan, khususnya di Kota Pontianak ya Kak ya. Berarti mungkin ada pesan untuk anak-anak kita di Kalimantan Barat, khususnya putra daerah ataupun untuk orang tua yang mungkin akan menitipkan anaknya ke Bintang Bangsa. Oke, kalau pesan dari saya sih sebenarnya cuman ada satu. Apapun tesnya, kemanapun tujuan sekolahnya, yang pasti satu, harus persiapan. Dan persiapan itu nggak mungkin dimulai dalam jangka waktu pendek, jadi harus sudah dipersiapkan dari awal. Misalnya nih tujuannya tadi ya yang kita obrolin untuk ke kepolisian, otomatis dari kelas 1 harus sudah persiapan. Nah, kalau misalnya kedokteran juga sama, jadi nggak mungkin bisa disulap 1 hari udah ngerti semua materinya, intinya gitu. Pokoknya satu, kemanapun tujuan sekolahnya, wajib persiapan. Iya. Terima kasih Kak Firza ya. Fiza. Oh Kak Fiza, oke tadi
rekan-rekan IKN, teman-teman IKN, kita tadi sama-sama telah mendengar apa itu bintang bangsa, dan tentunya kalau ada cita-cita ingin menjadi abdi negara, baik itu Akpol, Akmil, IPDN, kedokteran, dan sekolah-sekolah dinas yang lain, silakan nanti bergabung di bintang bangsa ya. Jumpa lagi nanti ke depannya bersama saya Solihin Yakuza. Terima kasih.